Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Baik, Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kedua, yang mana pada malam hari ini kita akan belajar sifatul huruf. Sifat-sifat dari huruf. Nah, yang kemarin, pertemuan sebelumnya, kita membahas tentang makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Nah, untuk membedakan antara huruf satu dengan huruf yang lainnya, diperlukan kita mengetahui sifatnya. Karena yang kita pelajari sebelumnya itu, makharijul huruf, itu ada beberapa huruf yang sama makhrajnya, tapi berbeda bunyinya. Kenapa bisa beda? Karena sifatnya berbeda. Baik, langsung saja kita lihat dari definisinya. Sifat huruf. Nah, sifatul huruf adalah tata cara atau perilaku bunyi huruf ketika keluar dari makhrajnya. Ya, jadi bagaimana bentuk atau bagaimana perilaku bunyinya. Ya, jadi ada ciri khasnya masing-masing, sifat masing-masing dari huruf tersebut. Nah, nanti hurufnya itu ada sifat yang keras, yang lembut, ada yang menahan napas, ada yang mengalirkan napas dan lain sebagainya. Kita lihat pembagiannya secara umum terlebih dahulu. Nah, di sini terbagi menjadi dua. Secara umum sifatul huruf terbagi menjadi dua bagian, yaitu sifat lazimah dan sifat aridah. Lazimah ini yang senantiasa ada, kemudian aridah ini bisa kapan saja ada, tergantung kondisi. Baik, ini pengertiannya kita lihat. Sifat lazimah adalah sifat huruf yang tidak akan terpisah dari huruf tersebut. Nah, lazim. Lazim artinya harus. Ya, yang selalu melekat, tidak akan terpisah. Apabila kita meninggalkan atau mengubah sifat huruf lazimah, sebuah huruf, maka dapat menyebabkan lahan jali. Nah, kesalahan membaca Al-Quran yang bisa merubah makna, merusak makna. Nah, ini untuk sifat lazimah. Ya, sifat yang harus tetap melekat pada suatu huruf. Nah, nanti kalau kita salah baca, salah memberikan sifatnya ini, atau kita melepaskan sifat lazimah dari suatu huruf, maka akan menyebabkan lahan jali. Jali itu dalam bahasa Arab artinya terang. Maksudnya kesalahan yang terang, yang jelas, sehingga merubah makna. Kemudian yang kedua, sifat aridah. Aridah ini dari kata aradah, yang muncul. Maksudnya situasional. Adalah sifat yang tidak berhubungan dengan zat huruf dan dapat dipisahkan dari huruf. Ya, jadi dia tergantung kondisi ini. Artinya sifat tersebut terkadang diterapkan dan kadang dihilangkan. Oke? Contoh sifat aridah adalah izhar, idgham, tafkhim. Ya, izhar artinya jelas. Nah, terkadang huruf itu dibaca jelas, terkadang dibaca tidak jelas dengan tafkhim, dengan ikhfa, atau dengan idgham, atau dengan tafkhim tebal, tipis seperti huruf ra. Terkadang dibaca tebal, terkadang dibaca tipis. Nah, apabila sifat aridah tidak diterapkan, maka disebut lahan khafi. Ya, kesalahan membaca Al-Quran yang tidak merusak makna. Nah, kalau tadi jali, kalau kita melupakan sifat lazimah, sifat yang harus ada, yang tidak terpisahkan itu, dia akan menyebabkan lahan jali, kesalahan jali yang jelas. Kalau sifat aridah kita tinggalkan, akan menyebabkan kesalahan khafi. Ya, khafi. Dari kata al-khafa. Khafiyah artinya tidak nampak atau tidak jelas, samar-samar. Sama kata ikhfa. Sama.
kata khafiyah juga, ikhfa. Nah, artinya tidak jelas atau samar-samar. Jadi kesalahannya itu bukan kesalahan yang besar, kesalahan yang tipis-tipis saja yang samar-samar. Kemudian selanjutnya urgensi. Kenapa pentingnya kita mempelajari sifat huruf? Yang pertama, membedakan huruf yang satu dengan yang lainnya. Nah, ketika makhrajnya sama. Tadi seperti yang kita jelaskan di awal. Yang kedua, mengetahui tebal tipisnya suatu huruf. Ya, dari sifat aridah tadi ada yang tipis, ada huruf yang tipis, ada huruf yang tebal. Nah, kemudian mengetahui karakteristik dan tingkat kekuatan suatu huruf. Seperti yang kita jelaskan tadi, huruf itu punya karakteristik, punya sifat masing-masing, yang ada yang lembut, ada yang keras. Ada yang saking kerasnya itu sampai menghentikan napas, ada yang mengalirkan napas. Nah, nanti kita akan pelajari sifat-sifat huruf masing-masing dari sifat-sifat itu. Dan perlu diketahui bahwa satu huruf itu memiliki beberapa sifat. Jadi tidak hanya satu sifat, tapi beberapa sifat. Berbeda dengan makhraj. Makhraj itu cuma satu doang. Ya kalau sudah di bibir saja. Mim, di bibir saja. Ba, di bibir saja. Tidak ada ba yang makhrajnya tiba-tiba di tenggorokan. Tidak ada. Ya, kalau sifat itu banyak. Nanti kita akan lihat sifat-sifat dari setiap hurufnya. Nanti sudah kita bagi ya. Nah, kita mulai dari huruf hamzah. Nah, ini dia. Huruf hamzah. Atau A bacanya. Sifatnya yang pertama jahar. Nah, sengaja kita kelompokkan seperti ini. Nanti di sini akan ada lawannya. Jahar itu ada sifatnya. Lawannya itu sifat hams. Nah, misalnya kalau suatu huruf, ini kan hamzah. Hamzah itu sifatnya jahar. Kalau sifatnya lawannya jahar, misalnya ini huruf H. Nah, lawannya jadi kita letakkan di sini. Sama hams. Nah, kita letakkan sini. Kita kelompokkan jadi 7 saja. Biar hemat tempat. Nah, untuk hamzah, hamzah itu yang pertama jahar sifatnya. Nafas tertahan atau ditahan. Contohnya A atau disukunkan. A. Ya, napasnya langsung terhenti. A. Ya, A. Jadi dia berhenti nafasnya. Ya, walaupun tidak berhenti secara total, ada yang tidak berhenti secara total, akan tetapi sebagian besar napas akan terhenti. Nanti ada beberapa huruf yang lain juga yang memiliki sifat jahar. Jadi A ini yang paling jelas. A. Kemudian dia memiliki sifat syiddah juga. Suaranya ditahan. Nah, kalau yang jahar tadi nafas tertahan, kalau syiddah suara ditahan. Coba kita contohkan lagi. Kita sukunkan A. Suaranya berhenti di situ. A. Tidak ada lanjutannya. Tidak seperti gha misal. Al. Al. Ya, bisa dibedakan. Itu huruf hamzah. Dia sifatnya jahar, napasnya ditahan. Maksudnya berhenti seketika. Kemudian syiddah suaranya juga dia berhenti seketika. Kemudian ada sifat dari hamzah itu istifal. Istifal itu diucapkan biasa saja. Tidak seperti ini. Oh, oh. Nah, kalau seperti itu isti'la. Nanti kenapa bisa isti'la? Karena lawan dari istifal ini adalah pangkal lidah naik. Nah, kalau istifal pangkal lidah tidak naik, ya biasa saja. A, A, I, U. Nah, kalau isti'la, kita isti'lakan huruf hamzah ini, dia akan menjadi seperti ini. O, O, O. Ada bunyi O-nya. Nah, yang menyebabkan bunyi O adalah lidah bagian belakang itu naik. Oke, kemudian infitah. Infitah ini ujung lidah terpisah. Jadi dia ini diucapkannya sama, biasa juga. A, A, A. Jadi terbuka lebar gitu. Mulutnya itu terbuka lebar. A, A. Tidak ditahan seperti ini. O, O, O. Ya. Jadi dia dibiarkan A.
A, A. Kemudian ismat. Ismat ini huruf keluar lambat atau tertahan. Jadi ini sebenarnya sifatnya tidak ada hubungannya dari praktik, cuman secara teori saja dia. Jadi kita tidak bahas ini. Kita cuman mengetahui huruf hamzah itu adalah huruf yang ismat, huruf yang keluar lambat atau tertahan. Jadi tidak terpengaruh dalam kita belajar tajwid. Dia ini masuknya ke ranah ilmu sorof, nahwu sorof. Baik, itu untuk huruf hamzah. Kemudian selanjutnya huruf H. Huruf H. Huruf H itu kebalikan dari huruf hamzah dari sifat yang pertama ini. Kalau tadi jahar, sekarang hams. Nafasnya mengalir. Nah, bisa dirasakan ketika kita baca H itu H, H mengalir dengan lancar, ya, mengalir dengan deras. Aliran napasnya itu tidak tertahan sama sekali. Itu untuk hams. Kemudian rokhawah, sama, kebalikan dari hamzah tadi. Contoh kalau kita sukunkan, masih ada suaranya. Jadi suaranya itu lepas. Suaranya lepas begitu saja. Tidak tertahan sedikit pun. Kemudian istifal. Istifal tadi biasa ha, bukan ho, ho, ho. Ya, ha biasa. Ha. Kemudian selanjutnya infitah. Biasa dibuka mulutnya. Ha, ha, bukan ho, ho. Ya, berbeda. Biasa saja. Ha, ha, dibiarkan terbuka. Ha. Nah, lawannya nanti ada namanya itbaq. Itbaq itu cuma beberapa huruf saja. Cuman ada 4 huruf saja nanti. Sisanya infitah semua. Dari semua huruf hijaiyah. Kemudian ismat. Ismat tadi huruf keluar lambat atau tertahan. Kemudian al-khafa. Khafa ini samar-samar. Ha, ha, ha. Baik. Selanjutnya huruf ain. Huruf ain dia sifatnya jahar. Nah, jahar itu tadi nafasnya ditahan. A, 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 a. Ya, itu untuk jahar. Jadi napasnya otomatis tertahan, otomatis dia tanpa dipikirkan juga. Kemudian sifat yang di atas ini tawassut. Nah, jadi ini tawassut, pertengahan, suara pertengahan. Kalau tadi ada rokhawah. Rokhawah ini tadi kan di huruf H tadi lancar gitu. Lancar dengan deras keluar napasnya ha, ha. Kemudian di hamzah tadi kita balik lagi syiddah. Syiddahnya tertahan total. A, A. Nah, kalau rokhawah itu tawassut, pertengahan antara rokhawah dan juga syiddah. Dia di antara rokhawah dan syiddah. Contohnya seperti huruf ain. Nah, dia huruf ain. Kenapa dikatakan pertengahan tawassut? Karena kalau kita sukunkan misalnya, bisa kita panjangkan, tapi tidak maksimal. Seperti ha tadi, ha, bisa kita panjangkan. Ha, kalau a ini susah, susah. Nah, tapi tetap bisa dipanjangkan, tapi cuma sebentar. Makanya dia ini namanya sifat tawassut, pertengahan. Jadi tidak bisa dipanjangkan seperti huruf H tadi H. Tidak bisa juga seperti huruf Hamzah berhenti total. Nah, kalau berhenti total seperti Hamzah berarti salah. A, A, A. Nah, itu juga salah. Dia harus pertengahan. A. Ya. Kemudian istifal. Istifal maksudnya dibiasakan saja ucapannya, pengucapannya, lidah tidak naik, ya. Relax saja. A, I, U, A, A. Infitah. Boleh dilihat mulut. A, A, A. Ya, biasa mulutnya dibuka. Itu namanya infitah.
dari kata fataha artinya terbuka. Ismat, huruf keluar lambat atau tertahan. Baik, selanjutnya sifat hams. Apaan? Huruf ha. Ha ini memiliki sifat hams. Nafas mengalir. Ha, hi, hu, ah. Bisa dirasakan. Ha. Kalau kita pegang seperti ini, kita letakkan tangan. Ha, hi, hu. Mengalir dengan deras. Aliran napasnya itu keluar dengan deras. Ha, hi, hu. Kemudian rakhawah, suara terlepas. Ha, sama. Jadi ketika kita sukunkan ah, suaranya tetap ada. Kemudian istifal. Biasa juga istifal, rileks saja lidahnya. Infitah, sama ketika kita buka, kita baca. Ha, hi, ha, ha, ha. Ya, infitah itu tidak terbuka lebar. Ha, kan? Bukan tertutup juga. Ha, ha, ha. Biarkan. Ha, ha, hi, hu. Kemudian ismat. Selanjutnya huruf ghain. Huruf ghain sifatnya jahar. Nafas tertahan, ya otomatis dia. Al, gha, gha, gha. Tapi suaranya dilepas. Al, gha, gha, gha. Ya. Jadi dia bisa suaranya dilepas. Berbeda dengan hamzah tadi di awal. Ketika disukunkan a, kalau huruf ghain al, al, masih ada dia suaranya. Kemudian dia sifatnya isti'la. Nah, ini kebalikan dari sebelumnya istifal. Ini baru dapat isti'la yang pertama. Isti'la, mungkin teman-teman pernah belajar bahasa Arab juga, namanya ala. Fauqa ala, di atas. Nah, dari kata itu. Dia dari asal kata yang sama. Isti'la artinya pangkal lidah yang naik. Jadi bagian belakang bisa dilihat di sini. Pangkal lidah ini naik. Ya, pangkal lidah ini naik. Nah, coba kita bandingkan dengan yang ini. Tuh, pangkal lidahnya biasa saja. Relax. Sebelumnya lagi, relax. Nah, kalau untuk huruf ghain, nah dia naik nih. Ujung belakangnya naik. Jadi pengucapannya ada suara O-nya. Tapi suara O-nya itu bukan karena kita majukan bibir. Boleh diperhatikan gambar ini. Bibirnya relax. Biasa saja. Tidak dimajukan. Wo, 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 wo. Tidak dimajukan. Wo, wo. Ah, ini masih dimajukan. Kalau tidak dimajukan, relax seperti ini, dia jadinya gha, 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 gha. Ya, bibirnya relax saja. Jadi yang menyebabkan suara itu menjadi O, seperti O, suaranya menjadi tebal, suara menjadi berat, berisi, itu karena lidah bagian belakangnya naik. Jadi gha, 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 gha. Baik, gha, gha, gha. Baik, itu istilah. Kemudian infitah. Infitah ini udah mulutnya dibiarkan terbuka. Gha, gha, gha. Jangan terlalu keras juga sehingga kita gha, gha, gha. Terlalu dipaksakan. Nah, itu salah juga terlalu dipaksakan karena dia sifatnya infitah. Ya, infitah. Nanti kita akan lihat ada yang itbaq, ada 4 huruf saja. Ada 4 huruf saja yang itbaq. Nah, nanti akan berbeda. Tingkat tebal, isi, berat dari huruf itu akan lebih berat lagi huruf lawan dari infitah ini. Itbaq. Nanti kita akan lihat apa saja hurufnya. Nah, huruf gha ini dia infitah. Terbuka atau ujung lidah ini terpisah. Nanti terpisah dari mana? Dari
eh, belakang gigi seri atas. Nanti kita akan lihat. Dia akan naik ketika kita ucapkan huruf tersebut. Huruf yang itbaq, lawan dari infitah. Nah, ini untuk huruf gha. Nah, selanjutnya untuk huruf kha. Kha ini mirip. Ya, hampir sama. Bedanya ini doang. Hams. Nafas mengalir. Kha, 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 kha. Ah, ya. Ah, ah, ah. Nah, kemudian rokhawah, suaranya juga dilepas. Kha, kha, ah, ah. Jadi dibiarkan mengalir. Suaranya itu lepas. Nanti kita akan lihat beda seperti Hamzah tadi. A, a, selesai. Kemudian isti'la. Nah, tadi naik pangkal lidahnya. Naik lagi dia nih. Dia naik ke atas. Ini makhrajnya yang ada ungu-ungunya ini makhrajnya, tempat keluar kha-nya. Kemudian ini lidah bagian belakang naik juga. Jadi kha, 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 kha. Oke, boleh diperhatikan. Huruf kha tidak maju bibir, bibirnya tidak maju, sama seperti gha juga tadi, bibirnya rileks, biasa. Dan dibuka. Dibuka dia. Dibiarkan terbuka mulutnya. Kha, kha, kha. Ya, dia tebal, tapi bukan yang paling tebal. Nanti huruf-huruf itbaq yang paling tebal. Kemudian dia infitah. Ya, ini tadi barusan dibiarkan terbuka dia mulutnya. Maksudnya napasnya itu mengalir dengan sempurna, tidak ada halangan. Kemudian ismat. Ya, seperti kita jelaskan di awal, tidak ada pengaruhnya dari ucapan. Kemudian selanjutnya huruf qa. Ya, huruf qa. Huruf qa ini sifatnya jahar. Ya, tertahan dia. Tertahan dengan sempurna. Contoh, qa, qa, alqa, alqa, alqa. Ya, tertahan dengan sempurna napasnya. Kemudian syiddah, ditahan. Nah, kenapa kita pantulkan? Tadi karena ada qalqalah. Kalau kita misalnya hilangkan sifat qalqalahnya, sama persis dengan hamzah tadi di awal. Langsung hilang. Baik suara maupun napasnya. Al, berhenti. Al, al, total dia. Jadi tidak ada napas yang mengalir sama sekali. Itu syiddah. Kemudian isti'la. Isti'la ini pangkal lidah naik nih saat dia naiknya. Qa, 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 qa. Ya. Nah, dia infitahnya mulutnya rileks saja. Ya, dia mulutnya rileks, dibuka. Qa, 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 qa. Jangan terlalu tebal juga. Qa, qa, qa. Nah, itu salah juga kalau qa, 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 qa. Sampai ya mau muntah gitu. Nah, nggak boleh seperti itu. Ya, huruf qaf ini infitah. Biasa saja. Qa, qa, qa. Tidak perlu dipaksakan. Ismat, huruf keluar lambat atau tertahan. Kemudian qalqalah, ini dipantulkan. Alqa, alqa, alqa. Nah, qalqalah ini akan muncul ketika disukunkan saja. Adapun selain sukun, tidak ada huruf qalqalah. Atau tidak diqalqalahkan. Dan bagaimana cara qalqalahnya? Qalqalah itu sama seperti mengucapkan hurufnya. Qa, qa. Nah, alqa, alqa, tapi tidak berharokat. Bukan alqa, alqa, atau aku, uku, uku. Nah, atau iki, iki. Itu berharokat. Dia tuh iqa, iqa, alqa, alqa, uku, uku, uku. Ya, jadi dia tidak memberikan harokat. Cuman diucapkan sebagaimana hurufnya tanpa harokat. Ya, itu yang membedakan antara qalqalah dengan
huruf lainnya. Dia dipantulkan. Nah, pantulannya itu tidak berharokat. Ko, ki, ku. Tapi tidak memiliki harokat sama sekali. Selanjutnya huruf kaf. Kaf ini mirip seperti kof, tapi agak di depan dia. Dia sifatnya hams. Nafas mengalir. Ka, ka, ki, ku. Jadi ka, ka. Bisa dirasakan napasnya keluar. Ka, ak, 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 ak. Ya, ada napas yang keluar ya. Kemudian syiddah, suara tertahan. Napasnya mengalir tapi suara tertahan. Tapi bukan tertahan secara total. Nah, dia tertahan tapi masih ada yang keluar sedikit. Tapi sedikit, sedikit saja yang keluar. Ya. Kemudian istifal, pangkal lidah tidak naik. Ya, istifal biasa saja, bukan seperti qaf tadi. Ko, ka, ko, ka, ko, ka. Ya, dia berbeda. Sifatnya dia di sini. Ka, ka. Dia lidahnya ini naik bagian belakang bukan karena isti'la, akan tetapi karena makrotnya memang di sini. Jadi memang menyentuh lidah bagian belakang sebelum belakang ini naik ke atas, menyentuh langit-langit yang masih ada dagingnya tadi yang kita jelaskan di minggu sebelumnya. Kemudian infitah. Infitah ini ka, 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 ka. Ya, dibiarkan saja. Ka, ka, dibuka lebar-lebar, bukan ka, ke, ke, ke. Ya. Kemudian ini bedanya bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris itu ada beberapa huruf atau beberapa pengucapan yang setengah gitulah. Ada setengah. Nah, kalau bahasa Arab tuh nggak sempurna dia. Dia diucapkan kalau a gitu. I harus dibuka mulutnya. Kalau ketika kasroh rahangnya harus turun. Kalau ketika dhammah bibirnya harus maju sempurna gitu. Nah, kemudian ismat. Nah, huruf keluar lambat atau tertahan. Ini untuk huruf kaf. Selanjutnya huruf ja. Ini yang paling banyak. Kalau kita lihat paling banyak ada 7 sifat. Sifatnya jahar. Nafas tertahan. Ya. Aj. Aj. Kalau kita hilangkan sifat qalqalahnya akan nampak nih. Napas kita tertahan. Aj. 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 Tertahan. Kemudian syiddah. Sama suara juga tertahan. Aj. 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 Selesai gitu langsung tidak ada ditahan lagi. Aj. Nah, tidak bisa seperti itu. Kemudian istifal. Ya, istifal ini biasa, relax. Lidah bagian belakangnya bisa dilihat di sini. Dia tidak mengembung ke atas ini, tidak naik. Dia ini secara natural saja seperti ini bentuknya. Kemudian infitah. Nah, ketika kita ucapkan ja, 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 ja. Ya, kemudian ismat dan qalqalah. Qalqalah ini aj, aj, ij, ij, uj, uj, ya, ja, ji, ju. Kemudian ta'tish. Ta'tish ini bunyi becek, ya. Ja, 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 ya. Bukan ja, ja, ja. Dia ada bunyi beceknya dikit. Ja, ja, ji, ji, ju, ju, aj, aj, ja, ja. Itu untuk huruf ja. Selanjutnya huruf shin. Huruf shin dia sifatnya hams, jelas, napas mengalir, sya, deras. Kemudian rakhawa, suaranya juga jelas, dilepas, sya, 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 ash, sya. Istifal, biasa saja lidahnya tidak naik. Sya, infitah, ketika kita fathahkan misalnya. Sya, 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 sya. Kemudian ismat
dan tafasyi. Nah, ini sifatnya yang dimiliki oleh huruf shin saja. Tafasyi. Sya, sya. Nah, tafasyi itu angin menyebar, jadi kerasa di dalam mulut itu angin tersebar. Ada rasa-rasa dinginnya di dalam. Sya, sya. Nah, kalau kita hilangkan sifat tafasyi ini akan mirip seperti sin, jadi sa, sa, sa. Nah, dia sifatnya tafasyi. Sya, sya. Baik, selanjutnya huruf ya. Huruf ya, dia sifatnya jahar, ya. Ai, ai. Napas langsung tertahan, kerasa. Kita sukunkan. Ai. Selesai napasnya. Tapi suaranya masih ada. Ai, ai, ai. Ya, napasnya saja yang tertahan. Kemudian istifal, biasa saja. Infitah, ya, 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 ya. Kemudian ismat. Ismat huruf keluar lambat atau tertahan. Kemudian pengucapan lembut, lin. Nah, lin ini diucapkan lembut saja. Ya. Nah, ketika ini akan muncul ketika huruf sebelumnya huruf ya ini, sebelum huruf ya ini ada sesuatu yang huruf yang berharokat fathah. Mai, mai, mai. Jadi tidak langsung patah itu. Mai, mai. Nah, dibiarkan mengalir dia. Mai, mai, mai. Ya, dibiarkan diucapkan secara lembut. Itu untuk huruf ya. Selanjutnya huruf dot. Nah, ini huruf yang paling susah dalam bahasa Arab. Huruf dot. Sifatnya dia jahar. Sifatnya nafas ditahan. Jelas deh. Ketika kita sukunkan. Aub, aub. Napas otomatis tertahan. Rakhawah. Rakhawah ini bo, aub, aub. Ya, bo, bo. Nah, dia suara dilepas. Tapi beda dia dilepasnya. Beda dia dilepasnya. Nanti akan dijelaskan sini di iqbal. Baik. Isti'la. Nah, bo, 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 bo. Kemudian itbaq. Wajib perhatikan. Kalau tadi kan infitah. Infitah itu kebuka. Contohnya seperti ini tadi. Iya, iya, iya. Nah, kalau bo itu bo, bo, bo. Bukan bo, bo, bo. Ya, dia dibiarkan sedikit nempel gitu karena ada ujung lidahnya lengket. Bo, bo, bo. Nah, ini tingkatan yang paling tebal hurufnya. Nah, huruf bo ini ada salah satu huruf itbaq. Huruf yang paling lengket. Ada temannya itu so, bo, vo. Ya, so, bo, vo, po. Ada 4 dia. Kemudian ismat dan istitalah. Ini satu-satunya untuk huruf dot. Ghairil maghdubi alaihim. Walau. Ya, jadi tidak langsung dilepas. Waladdo, waladdo. Ditahan dulu dia. Ada dipanjangkan dulu dia. Aliran napas itu tidak langsung lepas, tapi ditahan dulu. Nah, ditahannya di mana? Ditahannya di ini lidah. Ditahan oleh lidah karena dia bertemu dengan gusi atas. Jadi kalau kita istilahkan seperti lengket seperti ini, ya, ditahan kemudian dilepas. Ditahan dulu, dikumpulkan dulu, kemudian dilepas. Walau, ya, walau bo, ya, walau bolin, bukan walau bolin. Tahan dulu sedikit. Walau, nah, ditahannya itu tanpa menghilangkan suara. Jadi masih ada walau,
Walad. Jadi bukan walad bo, walad bo, itu suaranya hilang. Jadi hukumnya berbeda. Jadinya sakta di situ. Walad bolin. Itu jadinya sakta. Walaupun ditahan, tapi suaranya hilang. Itu sakta. Nah, berubah nanti maknanya. Dia tidak ada sakta di situ, tetap ditahan. Waladhdallin. Ya, itu istitalah. Dan khusus untuk huruf dot saja yang istitalah. Selanjutnya huruf lam. Huruf lam. Nah, sifatnya jahar. Nafas ditahan. La, la. Ya, otomatis. Kalau kita sukunkan misalnya al, al. Nafas ketahan. Tawassut. Nah, sama seperti huruf ain tadi. Tawassut, dia ini pertengahan. Tidak hilang seperti hamzah, tapi tidak mengalir seperti ha juga. Al, 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 ya. La, la, al, la. Kemudian istifal, ya relax biasa saja, tidak naik sini, tidak bagian belakangnya. Kemudian infitah, la, 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 ya biasa. Idlaq, idlaq ini kebalikan dari ismat tadi. Ismat huruf dot, kemudian idlaq, hurufnya cepat keluar itu, tapi tidak pengaruh dari pengucapan. Kemudian inhiraf. Inhiraf ini menuju makhraj lain, atau bahasa mudahnya itu huruf lam yang seharusnya aliran napas, aliran suara itu keluar langsung lurus seperti yang lain-lain, bo, so, itu langsung keluar lurus. Nah, lam ini dia inhiraf, dia menyimpang. Coba teman-teman bisa praktekkan. Ketika mengucapkan huruf lam, itu keluar napasnya itu bukan di tengah, la, tapi di samping, la. Bisa diletakkan jarinya seperti ini di tengah, la. Dan bandingkan dengan dua jari seperti ini, la. Kerasa dia di ujung jari yang ini. Itu maksudnya inhiraf. Dia itu aliran napasnya itu menyimpang, itu tidak seperti huruf lainnya. Huruf lainnya kan diucapkan a, ya biasa lurus keluar di sini. Kemudian ini untuk huruf lam. Kemudian na, huruf nun. Huruf nun ini yang pertama napas ditahan, ya napasnya tertahan. Na, an itu dengan secara langsung otomatis akan tertahan. Kemudian tawassut. Nah, dia nih sifatnya tawassut, pertengahan. Tidak kuat, tapi tidak syiddah dan tidak rakhawah. Nah, dia bisa ditahan, tapi ditahannya itu bukan lewat nunnya, tapi lewat atas ini. Yang ada garis-garis anak panah. Nah, ini yang menyebabkan dia tawassut yang ke atas ini. Nah, ini gunnah. Ini khayshum yang kita pelajari kemarin. Ya. Nah, an, ya, suara pertengahan. Kemudian selanjutnya istifal, ya biasa istifal, infitah. Infitah na, 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 ya dibiarkan terbuka. Na, bukan na, ya. Kemudian idlaq, huruf keluar dengan cepat sama seperti la. Na. Kemudian gunnah, mendengung. Nah, ini dengungnya dari sini nih, dari khasyum ini. Ya. Baik, ini untuk huruf nun. Selanjutnya huruf ra. Ra ini sifatnya jahar, napasnya tertahan. Ya, otomatis. Ra. Ya, ar. Otomatis tertahan dia. Tawassut. Sama dia juga sifatnya pertengahan. Ya.
sifatnya pertengahan, tidak terlalu keras juga dan tidak syiddah sehingga napasnya hilang, suaranya hilang. Ar, ar, nah, hilang dia. Ar, 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 ar. Nah, dia ini masih ada suaranya ar, ar, ro, ro, ro. Kemudian istifal, pangkal lidah tidak naik. Ya, biasa saja dia. Tapi dia bisa nanti naik di bagian belakangnya nanti gara-gara sifat tertentu. Kemudian infitah. Kita ucapkan ro, 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 ro. Dibiarkan terbuka. Ro, 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 ar, 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 ro, ro. Ya, ketika kita ucapkan ro, jangan setengah-setengah. Ro, 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 ro. Ya, dibiarkan terbuka. Idlaq. Ya, dia cepat keluarnya. Huruf cepat dan ringan. Kemudian inhiraf. Nah, inhirafnya ini menuju makhraj lain atau sama seperti huruf lam tadi. Kalau lam tadi, inhirafnya, menyimpangnya itu dia napasnya itu menyimpang ke ujung sini, ujung bibir jadi tidak di tengah. Nah, kalau huruf ro ini beda dia. Penyimpangan yang dilakukan huruf ro ini bukan karena ditahan sehingga ke samping, tapi dia gara-gara ada getaran. Nah, pernah mungkin teman-teman lihat pernah niup balon, kemudian main-mainin buka tutup itu. Nah, ujungnya itu terus ada bunyi-bunyinya. Nah, kita getarkan. Nah, kira-kira seperti itu huruf ro itu. Jadi napasnya itu suaranya itu bergetar. Ro, 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 ar, 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 ar. Ada napas yang keluar, tapi karena kita getarkan. Ro, ro. Nah, itu inhirafnya. Napas yang keluar akibat getaran itu, itulah inhiraf. Nah, cara keluarnya maksudnya. Kalau tadi huruf lam tadi menyimpang ke kanan kiri, kalau ro ini menyimpang gara-gara getaran. Nah, kemudian sifat ro ini ada takrir. Takrir artinya ujung lidah bergetar. Ya, ro, ro. Tapi getarannya itu tidak seperti huruf R juga. Ro, 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 ro. Nah, tidak seperti itu. Ar, tidak. Jadi dia ro, ar, ar, ar. Ya. Kemudian selanjutnya huruf ta. Ta ini sifatnya jahar, kemudian tawassut, pertengahan, ya. Tidak terlalu kuat juga dia alto. Kemudian isti'la. Isti'la lidah bagian belakang naik, ta. Ta. Itbaq. Itbaq ujung lidah lengket ya di atas. Nah, dia kebalikan dari infitah. Kalau infitah seperti ini. Nah, maksudnya apa? Ini itbaq kita lebih jelaskan lagi. Itbaq itu maksudnya dari kata tobak. Tobak itu artinya kalau dalam bahasa Arab itu nampan atau pokoknya sesuatu jadi tampungan untuk makanan. Mangkok bisa mangkok atau bisa bentuknya seperti baskom atau apa gitu yang memiliki cekungan. Nah, itu namanya tobak. Nah, tobak di mana tobaknya di sini? Nih, bagian sini. Nih. Ya, dia membuat cekungan di sini. Jadi lidah bagian belakangnya melengkung seperti ini, lidah bagian depannya lengket. Nah, tapi bagian tengahnya dia ke bawah. Sehingga membuat cekungan atau lengkungan seperti ini. Kita lihat, kita coba balik sedikit. Tadi ada itbaq. Ini nggak kelihatan. Bukan kejauhannya kalau kita lihat. Ini untuk kita lihat huruf ta saja. Nah, kemudian dia hurufnya ismat dan qalqalah ya, alqa, alqa, ilqa, ulqa ya. Dia dipantulkan suaranya. Kemudian da.
Huruf dal dia sifatnya jahar, napas ditahan. Ya, napasnya dibiarkan ditahan. Ad, ad, ya. Kemudian syiddah, suara juga ditahan. Ya, bisa dirasakan ad, ad. Ya, suaranya selesai. Ad, maliki yaumiddin, middin, middin, middin. Ya, kemudian istifal. Ya, biasa saja tidak naik. Kemudian infitah, da, da, da. Bandingkan dengan bo ini. Bo, 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 po, so, so, bo. Ya, da, da, da. Ya, bisa dibandingkan perbedaan bentuk mulut ketika hurufnya da dengan huruf bo yang sifatnya itbaq. Kemudian ismat, da cepat keluarnya, hurufnya lambat, Fan. Kemudian qalqalah memantul, ade, ide, ude. Ini untuk huruf dal. Selanjutnya huruf ta. Untuk huruf ta, dia sifatnya hams. Hams nafas mengalir. Ya, ta, ti, tu. Ya, nafasnya mengalir. Tapi suaranya ditahan. At, at, ta, at, ta. Ya, at, ya, suaranya ditahan. Dia ada suara sedikit yang keluar, napasnya tetap mengalir at, ya, tapi suaranya ditahan. At. Kemudian istifal. Istifal ini pangkal lidah tidak naik, biasa saja. Kemudian infitah. Ketika kita baca ta, 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 ta. Kemudian ismat, huruf keluar lambat. Kemudian huruf dha. Ini huruf salah satu huruf itbaq lagi nih. Jadi ada 4 tadi, so, dha, afan, so, dha, dha, ta. Nah, ini huruf dha. Sifatnya jahar, nafas ditahan. Dha, ya otomatis. Au, au. Kemudian rakhawah, suara dilepas. Suaranya dilepas. Dha, au, au, au. Kemudian isti'la, lidah bagian belakang naik, pangkal lidah naik. Dha, dha, dha. Kemudian itbaq. Itbaq ujung lidah lengket. Ya, ujung lidahnya dilengketkan. Baik, ini gambarnya huruf dha, 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 dha. Ya, dia ini itbaq. Jadi suaranya lebih tebal lagi. Bisa dilihat perbandingan huruf yang itbaq dengan huruf yang eh, apa tadi lawannya infitah. Nah, kalau infitah ini huruf sebelumnya apa? Huruf ta, 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 atau huruf za ada yang mirip dengan huruf dha. Nah, za, za, za. Nah, sedangkan huruf dha, 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 dha. Tidak lepas secara sempurna. Jadi tidak dha, 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 dha. Ya, dha, dha. Dia sedikit ditutup bagian depannya. Selanjutnya huruf za. Ya, huruf za ini sifatnya jahar, nafas ditahan, kemudian rakhawah, suara dilepas, za, azza, azza, uzzu. Kemudian istifal ya, lidahnya rileks biasa saja. Infitah, ujung lidah terpisah, ismat, huruf keluar lambat atau tertahan. Kemudian sa, sa. Nah, ataupun huruf sa ini dia mengalir. Ya, kalau kita mau baca matan Al-Jazariyah, mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Nah, salah satunya huruf sa. Fa, has, ha, sa, ha, sin, ka, ta.
fahathahu syakhsun sakat. Nah, maksudnya nafasnya mengalir tuh ya kita ucapkan as sa sa, bisa dirasakan napas yang keluar itu mengalir dengan deras. Sa sa fa ha ha sa. Kemudian rakhawah, suaranya dilepas. As. Kemudian istifal, pangkal lidah ya biasa saja, ya tidak naik. Kemudian infitah, sa 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 sa, bukan sa sa sa. Kemudian ismat, huruf keluar lambat tertahan. Kemudian so, huruf so, sifatnya hams, ya sama seperti huruf sa barusan. Fahathahu sun, huruf sad. So, ya nafas mengalir, bisa dirasakan. So. Kemudian suaranya dilepas juga as-so, isti'la. Nah, lidah bagian belakangnya naik. Lidah bagian belakangnya naik. So. Kemudian itbaq. Nah, ujung lidah lengket. Nah, sehingga membuat tidak terlalu terbuka dia. Ya, sama seperti huruf dha tadi. So, 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 po, kho dibuka ya. Walaupun sama-sama isti'la, tapi dia infitah. Kho, kho juga seperti itu. Kho, 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 kho. Nah, kalau dha, so, po, ya. Huruf so, kemudian dha, kemudian dha, po. Ada 4 huruf. So, dha, po, dha. So, dha, po, dha. Coba lihat, diperhatikan. So, dha, po, dha. Bandingkan dengan huruf kha. Kha, 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 so. Ya, berbeda ya. Jadi untuk huruf kha, huruf so dia itbaq. Kemudian ismat dan sofir. Sofir itu suara yang tajam. Suara siul kalau di sini. Ya. Als, 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 als. Nah, sofir itu maksudnya apa? Sama juga maknanya juga bisa lidah apa namanya ini gigi seri ini tertutup rapat. Ya, ketika kita ucapkan ya, ditutup rapat. Kalau kita tidak tutup rapat, bukan suara sofir jadinya. Jadinya suara karena dihapit oleh gigi. Dia harus tertutup rapat, tidak ada yang menghalangi. Huruf shad. Kemudian selanjutnya huruf zai, sama dia juga punya sifat sofir karena ya, ada suara siul. Baik. Dia ada jahar. Jahar napas ditahan, al-khawa dilepas, suaranya dilepas, za. Kemudian istifal, pangkal lidah tidak naik. Infitah, za. Kemudian ismat dan sofir. Sofir tadi sama seperti huruf so. Selanjutnya huruf sin, sa, hams. Dia napasnya mengalir, sa, ya, sa. Biasa. Rakhawa, suaranya dilepas juga, asa. Kemudian istifal, pangkal lidah tidak naik, terbuka, infitah, ujung lidah terpisah. Sa. Kemudian ismat dan sofir sama seperti huruf zai, sama seperti huruf sa. Jadi sa, za, ya sama semua. Jadi giginya ini gigi seri atas bawah ini bisa rapat. Sa, za, so. Ya. Selanjutnya huruf fa. Untuk huruf fa dia tadi hams, fahathahu, syakhsun sakat, fa. Fahathahu, fa. Napasnya mengalir dengan deras, fa. Kemudian suara dilepas,
fa, af, af. Kemudian istifal ya, pangkal lidah tidak naik. Infitah, fa, 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 fa. Kemudian idlaq. Idlaq ini huruf keluar cepat ringan. Kemudian ta'affuf. Nah, dia ada huruf sifatnya itu khusus untuk fa. Ta'affuf. Fa, fa, af, af. Selanjutnya huruf waw. Waw ini sifatnya jahar, nafas ditahan. Wa, au, ya otomatis. Rakhawa, suara tapi suaranya tetap dilepas. Wa, au, wa. Istifal, pangkal lidah tidak naik. Infitah, wa, wa. Ismat, kemudian lin, pengucapannya lembut sama seperti ya tadi. Jadi wailul, wailui, wailui, wailui. Ya, bukan dikeraskan dia. Selanjutnya huruf ba. Huruf ba sifatnya jahar, napas ditahan. Ab, ab. Ya, jelas napas ditahan, tidak keluar. Syiddah juga, suara juga tertahan, selesai dia. Ab, ab. Ya, ab, ab, ab. Kemudian istifal tidak naik, pangkal lidahnya. Infitah, ujung lidah terpisah. Ba, ba, ba. Kemudian idlaq, huruf keluar cepat. Qalqalah, huruf ba ini huruf dipantulkan. Ab, ib, ub. Selanjutnya huruf mim. Huruf mim sifatnya jahar, ya sama seperti huruf ba tadi. Am, napasnya tertahan. Nah, tapi dia tawassut, pertengahan. Tidak mengalir suaranya, tapi tidak juga terhenti total. Dia pertengahan. Am, am. Kemudian istifal tidak naik. Infitah, ma, ma, ma. Kemudian idlaq, huruf cepat keluar, cepat ringan. Kemudian gunnah, mendengung. Baik, ya cukup panjang sebenarnya. Ini yang paling panjang materinya. Sifatul huruf dibanding makharijul huruf, karena satu huruf itu punya banyak sifatnya. Makhrajnya satu tapi sifatnya banyak. Baik, sekarang kita praktik ke surat Al-Fatihah. Terakhir ini surat Al-Fatihah. Kita baca satu persatu per ayat nanti setelah dicontohkan. Dari Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dari Mbak Anissa terlebih dahulu. Oh, ini berarti yang ayat kedua ya, Ustaz. Dari Bismillahnya dulu. Oh, bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nah, kita bisa perhatikan itu huruf ro-nya kurang infitah. Ah, masih nirro, nirro. Dia harus ro, nirro, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar jelas sekarang. Huruf ro-nya itu udah infitah. Baik, selanjutnya Mbak Tazkiyah. Bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Mbak Lia. Ya, Pak ada orangnya, Mbak Lia. Bismillah, Bismillahnya saja. Suaranya belum terdengar. Mungkin kendala mic-nya ya. Baik, kita lalu lompat ke Mbak Dinda dulu, nanti bisa kita ulang. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Oh ya, ada masalah tadi settingannya. Boleh sekali lagi, maaf. Mbak Mbak Dinda sekali lagi boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silakan dari Mbak Anissa lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, lanjut Mbak Tazkia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, lanjut. Mbak Lia sudah bisa? Kalau sudah bisa silakan. Eh, Mbak Dinda terlebih dahulu, silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik. Ar-Rahmanir Rahim. Lagi Mbak Anissa. Ar-Rahmanir-Rahim. Baik, lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Baik, lanjut Mbak Dinda. Ar-Rahmanirrahim. Baik. Tadi masih rata-rata kedengaran walaupun tidak dilihat bibirnya, tapi kedengaran masih dimajukan Ar-Rahmanir Rahim. Nah, dia rileks saja. Dia rileks saja. Ar-Rah Ar-Rahma dibiarkan terbuka rohnya. Ya, tadi infitah terbuka dan tidak maju. Kalau maju itu berarti dia ada itbaqnya. Jadi dia harus terbuka. Ar-Rah Ar-Rah Ar-Rahmanir Rahim. Ya, seperti itu. Lanjut. Maliki Yaumiddin. Silakan Mbak Anissa. Maliki Yaumiddin. Bagus. Lanjut Mbak Tazkia. Maliki Yaumiddin. Baik. Lanjut Mbak Dinda. Maliki Yaumiddin. Baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan Mbak Anissa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lanjut Mbak Dinda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Yang perlu diperhatikan di sini huruf iya-nya dan huruf ainnya. Ya. Ya, diperhatikan semuanya ya. Iya, jadi bukan cuman sekedar iya dipanjangin. Ya, bukan dipanjangin aja ya, tapi ditekan sedikit. Iya, iya, bukan iya, iya. Ya, bisa dibedakan ya. Panjang dengan ditekan. Sini nih ditekan sedikit. Iya karena nah, huruf ainnya jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang suaranya. Iya karena na'budu 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 wa iya ditekan lagi. Wa iya nasta'in. Baik, lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, lanjut. Mbak Dinda. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, huruf shad diperhatikan juga ya, teman-teman semuanya. Huruf shad dia sifatnya isti'la.
ya, tapi dia infitah. Isti'la infitah. Isti'la itu bagaimana? Afan dia itbaq. Isti'la bagaimana? Dia naik lidah bagian belakang pangkal lidahnya. Ihdinas si, ya. Jangan sampai dimajukan bibirnya. Si, ya. Si. Dia normal bagian bibirnya. Si, su. Ihdinas sirata. Ya, jangan sampai maju. Ihdinas sira. Ya. Ihdinas si. Ya, lidah rahangnya turun gara-gara dia kasrah. Si, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, huruf qafnya jangan seperti itbaq. Jadi mustaqim, terlalu tebal. Biasa saja. Mustaqim, ya. Kemudian lanjut. Siratal ladzina an'amta alaihim. Silakan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik. Yang perlu diperhatikan semua juga sama-sama rata-rata sira an'amta, ya. Huruf nunnya di sini jangan sampai qalqalah. Ya, kadang tidak sadar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta. Jangan an'am. Ya, nunnya dibiarkan, didengungkan, diberikan hak gunnahnya. Bukan gunnah yang ditahan, ya. Dia huruf nun ini memiliki gunnah dia sendiri, diberikan secara sempurna. Ya, jangan berlebihan, jangan terlalu kurang. Kalau kurang seperti ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu kalau kurang. Tapi kalau berlebihan, an'amta 'alaihim, dua harokat ditahan. Jadi diberikan secara sempurna saja hak dari huruf nunnya, dengungnya. An'amta 'alaihim, dan jangan dipantulkan. An'amta. Harusnya an'amta. 'alaihim. Baik. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, lanjut. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, lanjut. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Mbak Lia sudah bisa mungkin? Oh, tadi. Iya, sudah bisa. Oh Terdengar ya, ya? silakan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, insyaallah. Untuk ayat terakhir ini, huruf ghainnya perlu diingat jangan seperti huruf G, ya. Bukan ghairil maghdubi, ya. Dia huruf ghain. Ghairil ya. Ya. Maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, huruf dha tadi ditahan sedikit dia karena ada sifat istitalah. Dipanjangkan dia, tidak langsung dilepas. Waladhdallin.
Masih ada suaranya. Boleh diperhatikan tangan ini. Ini kadar ditahannya huruf dha. Waladdo. 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 Ya. Waladdo. Ya. Waladhdallin. Ya. Baik, ini untuk pelajaran hari ini. Semoga bisa dipraktekkan setiap huruf, makhrajnya, dan juga sifatnya. Kalau ada pertanyaan, boleh satu pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan? Untuk selanjutnya kita bahas di grup saja, karena waktunya hampir selesai. Silakan, mungkin ada satu pertanyaan. Type jika tidak ada. Untuk tugasnya nanti di classroom ya, boleh direkam suaranya surat Al-Fatihah dari Bismillah sampai ayat terakhirnya. Nah, surat Al-Fatihah ayat 1 sampai terakhir direkam suara saja. Nanti dikirim ke Google Classroom ya untuk tugasnya. Nanti akan dikoreksi nanti akan ada penilaiannya. Dan batas terakhirnya minggu depan berarti ya. Ya, minggu depan insya Allah kita akan berikan penilaiannya. Baik, karena tidak ada pertanyaannya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.